Halo gengs, nama aku Erwin dan di video kali ini seperti biasa aku bakalan ngerekomendasiin handphone lagi. Handphone yang akan aku rekomendasiin sekarang itu tentang handphone gaming yang mempunyai fitur NFC termurah sekaligus terbaik yang pastinya cocok dibeli di akhir tahun 2021 ini. Oke, jadi langsung saja ini dia 6 handphone gaming plus NFC termurah sekaligus terbaik di akhir tahun 2021. Infinix Note 10 Pro meluncur di Indonesia dalam dua varian dengan konfigurasi memori yang berbeda. Masing-masing dengan RAM 6/64GB dan RAM 8/128GB. Dengan harga yang murah itu, spesifikasi Infinix Note 10 Pro NFC terbilang cukup mentereng. Chipset Helio G95 akan jadi andalan handphone murah ini. Dari sektor kamera, Infinix Note 10 Pro NFC menggunakan 4 kamera utama yang masing-masing memiliki resolusi 64 MP wide, 8 MP ultra wide, 2 MP depth, dan 2 MP monokrom. Di bagian depan ada kamera selfie dengan sensor 16 MP yang siap dimanfaatkan. Belum cukup sampai di situ, handphone murah dari Infinix juga turut didukung baterai besar dengan kapasitas 5000 mAh. Lengkap dengan fitur fast charging 33 watt. Samsung resmi memboyong smartphone Galaxy M32 ke pasar Indonesia. Ponsel ini datang dengan fitur andalan berupa kapasitas baterai jumbo 5000 mAh serta didukung fast charging 25 watt. Samsung Galaxy M32 mengusung layar Super AMOLED 6,4 inci resolusi Full HD+. Di bagian atas layar terdapat poni atau notch bergaya Infinity U yang memuat kamera selfie 20 MP. Layar Galaxy M32 sudah mendukung refresh rate 90 Hz. Di bagian punggung Galaxy M32 terdapat 4 kamera yang dimuat dalam modul berbentuk persegi. Konfigurasinya terdiri dari kamera utama 64 MP, kamera ultrawide 8 MP, kamera makro 2 MP, dan kamera depth sensor 2 MP. Samsung Galaxy M32 ditenagai chipset MediaTek Helio G80. Ponsel ini tersedia dalam dua pilihan RAM dan penyimpanan, yakni 6/128GB dan 8/128GB. Salah satu kelebihan yang ditawarkan oleh Redmi Note 10s terletak dari segi layarnya, yang sudah mengusung panel berjenis Super AMOLED seluas 6,43 inci. Serupa dengan Redmi Note 10 reguler, ponsel ini turut dilengkapi dengan 4 kamera belakang yang disusun dalam modul berbentuk persegi panjang. Adapun konfigurasi keempat kamera tersebut terdiri dari kamera utama 64 MP, kamera ultrawide 8 MP, kamera makro 2 MP, dan kamera depth sensor 2 MP. Di bagian depan, Xiaomi turut menyematkan lubang punch hole yang memuat satu kamera selfie 13 MP. Redmi Note 10s ditenagai dengan sistem on-chip khusus gaming MediaTek Helio G95 yang dipadankan dengan dua pilihan RAM dan storage, yakni 6/64GB dan 8/128GB.
Redmi Note 9 Pro resmi dirilis di tanah air dalam sebuah acara peluncuran online Selasa 9 Juni 2020 lalu. Ponsel tersebut merupakan suksesor dari Redmi Note 8 Pro yang telah dipasarkan di Indonesia beberapa tahun lalu. Jumlah kamera belakang Redmi Note 9 Pro sendiri sebenarnya sama banyaknya dengan versi reguler. Hanya saja konfigurasinya sedikit berbeda, yakni mencakup kamera 64 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel, dan 2 megapiksel. Adapun handphone ini mengusung layar 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Kamera selfie 16 megapiksel, chipset Snapdragon 720G, konfigurasi RAM dan media penyimpanan 6/64 GB atau 8/128 GB, dan baterai jumbo dengan kapasitas 5020 mAh, fast charging 30 watt, serta fitur NFC. Ponsel ini turut dibekali dengan chipset Snapdragon 732G yang dikhususkan untuk kebutuhan gaming. Bahkan Poco X3 NFC diklaim sebagai ponsel pertama di Indonesia yang mengusung chipset ini. Demi memberikan pengalaman gaming yang optimal, Xiaomi membekali Poco X3 NFC dengan sistem pendingin Liquid Cool 1.0 yang disebut dapat menjaga suhu ponsel tetap stabil dan mencegah overheat. Selain itu, ada pula teknologi game turbo 3.0 yang dapat meningkatkan performa ponsel ketika digunakan untuk bermain game. Dari segi desain, Poco X3 NFC dibekali layar PLS berdiagonal 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate hingga 120 Hz, dan touch sampling rate 240 Hz. Di bagian tengah atas layar, bertengger satu kamera selfie beresolusi 20 megapiksel. Poco X3 NFC hadir dengan baterai berkapasitas 5160 mAh yang sudah mendukung fast charging 33 watt. Ponsel ini membawa sejumlah peningkatan dari segi spesifikasinya, khususnya pada sektor dapur pacu. Poco X3 Pro kini diotaki dengan sistem on-chip Snapdragon 860, berikut kapasitas RAM 6 atau 8 GB, serta media penyimpanan internal 128 atau 256 GB yang bisa diperluas dengan kartu microSD hingga 1 TB. Xiaomi turut membekali Poco X3 Pro dengan panel IPS LCD seluas 6,67 inci 1080x2400 pixel. Layar tersebut telah mendukung refresh rate hingga 120 Hz dan touch sampling rate 240 Hz. Di sisi atas layar terdapat punch-hole berisi kamera selfie 20 megapiksel. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, konfigurasi kamera Poco X3 Pro mengalami penurunan resolusi dari 64 megapiksel di Poco X3 NFC menjadi 48 megapiksel. Hal ini juga terjadi pada kamera ultrawide, di mana Xiaomi memangkas resolusi kamera ultrawide Poco X3 Pro menjadi 8 megapiksel dari sebelumnya 13 megapiksel di Poco X3 NFC. Sementara itu, kedua kamera lainnya terdiri dari kamera makro 2 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Nah, itulah 6 handphone gaming plus NFC termurah sekaligus terbaik di akhir tahun 2021 ini. Gimana, tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa, link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun saran dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar.
Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Gue Erwin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.